Assalamualaikum. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Bu Lika. Hari ini Bu Lika akan mengajak kakak-kakak semua untuk belajar tentang kendaraan roda 4, yaitu mobil dan bis. Yuk kita baca basmalah sama-sama. Bismillah. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang kendaraan roda 2 dan 3, sekarang kita akan belajar kendaraan roda 4. Apakah benar mobil rodanya ada 4? Coba kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Wah, ternyata benar. Roda di mobil ada 4. Bukan 2, bukan 3 ya nak. Berbeda dengan sepeda ataupun becak yang kemarin kita pelajari. Lalu bagaimana bentuk mobil ya? Iya, bermacam-macam ya sayang. Ada bentuk mobil yang tinggi, ada yang mobilnya rendah, kemudian ada yang berbentuk hampir seperti persegi, ada juga yang bentuknya seperti bentuk lonjong. Masya Allah. Kemudian apa ya warna dari mobil? Bermacam-macam juga ya nak. Kalau kita lagi jalan-jalan, pasti kita menemukan banyak sekali warna mobil. Ada yang berwarna hitam, putih, abu-abu, coklat, merah, hijau, kuning, dan warna-warna yang lainnya. Sekarang kita akan belajar apa saja bagian-bagian pada mobil. Pertama, mobil mempunyai mesin yang tidak dimiliki oleh becak dan sepeda. Mesin mobil harus selalu dirawat supaya mobil tetap bisa berjalan dan tidak mogok. Bagian selanjutnya adalah yang sudah Bu Lika jelaskan tadi, jumlahnya ada 4, yaitu roda. Roda bentuknya seperti apa ya sayang? Betul, lingkaran. Roda ini yang berguna untuk menggerakkan mobil dengan cara berputar. Nah, supaya mobilnya bisa berjalan dan terarah dengan baik, ada alat kemudi yang disebut apa sayang? Setir. Bentuk setir juga sama seperti roda nak, berbentuk lingkaran. Kemudian kalau kita naik mobil di malam hari, kita sangat membutuhkan lampu depan yang berguna untuk menerangi jalan, sehingga tidak berisiko untuk menabrak benda atau kendaraan lain di depan mobil kita. Oh iya, kalau mau belok jangan lupa harus menengok kaca spion yang ada di sebelah kanan dan kiri mobil. Spion ini berguna untuk melihat ke belakang. Nah, bagian mobil yang bisa dicat warna-warni disebut bodi. Bodi ini yang berguna untuk menutup bagian dalam mobil sehingga kalau kita kehujanan atau kepanasan bisa terlindungi. Lalu penumpangnya duduk di mana ya? Duduk di jok. Jok atau tempat duduk jumlahnya berbeda-beda nak, tergantung ukuran mobil dan tipenya. Ada yang jumlah joknya 2, ada yang 4, ada juga yang 6 ataupun 8. Masya Allah. Nah, kakak tahu karena ukuran, bentuk, dan tipe mobil berbeda-beda, fungsi dari mobil juga berbeda. Ada yang digunakan untuk mobil pribadi, ada yang digunakan untuk mobil angkutan umum, ada yang digunakan untuk berjualan, ada juga yang digunakan sebagai ambulan. Ada yang tahu apa itu ambulans? Ya, mobil yang digunakan untuk mengangkut orang sakit ataupun orang meninggal. Kalau pasiennya masih sakit, akan diangkut dari rumah diantar ke rumah sakit. Sebaliknya, kalau sudah meninggal, akan diantar dari rumah sakit menuju rumahnya kembali. Oh iya,
Bentuk dari mobil ambulan sama persis dengan mobil pada umumnya. Bedanya, tempat duduk ambulans hanya ada di bagian sopir ya nak. Di belakang sopir akan dikosongkan supaya tempat tidur pasien bisa masuk. Perbedaan yang lainnya adalah yang paling terlihat. Apa ya? Betul, ada lampu sirine yang ada di atas mobil. Kakak tahu ada 4 jenis sirine yang berbeda loh suaranya. Coba kita dengarkan sama-sama ya. Jika kakak mendengar suara seperti itu, artinya ambulans sedang menjemput pasien. Jadi, mobil ambulansnya masih kosong ya nak. Bunyi kedua adalah tanda bahwa ambulans sudah membawa pasien tapi tidak darurat. Bunyi ketiga berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat yang harus segera ditangani oleh pihak rumah sakit. Jenis sirine yang terakhir artinya ambulans sedang membawa jenazah atau pasien yang sudah meninggal. Berarti kalau mendengar sirine seperti ini harus kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, pembahasan yang terakhir adalah tentang kendaraan roda 4 yang lebih besar dari mobil, yaitu bis. Sekarang coba kita amati, apa ya yang berbeda dari mobil dan bis? Iya betul, ukurannya berbeda ya nak ya. Kalau mobil hanya bisa dinaiki oleh 6-8 orang dewasa ya. Sedangkan bis bisa dinaiki oleh 30-60 penumpang. Masya Allah. Selain jumlah penumpang, suara klakson dari mobil dan bis biasanya juga berbeda. Coba kita dengarkan contoh klakson dari bis ya. Oke, belajar tentang kendaraan roda 4 sampai sini dulu ya nak. Insya Allah besok kita akan belajar kembali. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kakak-kakak semua. Amin. Bulikah pamit dulu. Wassalamualaikum. Dadah.